Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamati dinina wa dunyana wa ukhrana biniyyatid du'ai wal qabul bijahi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liqadai hajatina hajatid dunya wal akhirah khususan hajatil jamaah bi masjid Miftahil Jannah dunyahum wa ukhrahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman 'alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya habiballah. La haula wa la quwwata illa minallah. Para bapak, para ibu, keluarga besar jamaah Masjid Miftahul Jannah yang kami muliakan, dan semoga dengan berkahnya bulan Muharram, berkahnya jamaah sholat maghrib, berkahnya kita iktikaf menunggu sholat antara maghrib sampai isya, dunia akhirat, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam hati belum berniat iktikaf, saya persilahkan berniat iktikaf dan berniat menunggu jamaah sholat isya. Sebab kita menunggu sholat yang akan datang, selesai sholat, maka nunggu kita ini termasuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intidharus sholah ba'das sholah, menunggu sholat selesai sholat. Dan dikatakan di sebuah hadis, la yazalul mu'min fi sholatin, tidaklah seseorang yang beriman dia itu duduk dalam kategori fadilah keutamaan sholat, dia duduk untuk menunggu sholat selanjutnya. Sehingga apabila kita datang masuk menjelang sholat isya, nanti kita saat ini sudah menunggu, maka nunggu kita ini dicatat sebagai sholat sunnah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir kita saat ini mengambil Al-Quran juz 29 surat Az-Zumar. Yang berkenan membuka Al-Quran kami persilahkan yang di sampingnya. Kayak nggak ada yang ngambil Quran ini. Monggo yang berkenan ngambil Quran, tapi kayak enak itu sendenan sambil dengarkan aja kayaknya. Ibu-ibu yang berkenan ngambil Quran, monggo dibuka. Gimana? Baik, juz 24 surat Az-Zumar, surat ke-39. Az-Zumar itu surat ke-39, juz 24 mulai ayat 71. Nanti kita bila waktunya cukup, kita kaji mulai ayat 71 sampai dengan ayat 75. Mulainya wasiqal ladzina kafaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-39 Ibu, juz 24 ayat ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Shadaqallahul azim. Tidak saya landaikan, saya khawatir panjenengan di dalam hati atau lisan mengatakan Allah. Sebab apa? Ini tadi ayat menerangkan tentang neraka, menerangkan tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini ayat 71 sampai dengan 72. Allah memberitahukan kepada kita yang kita hendaknya memahaminya dengan yakin, memahaminya dengan iman. Sebab ini info dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakini pasti benarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal ayat, kalau di dalam grammar bahasa Arab dan mengacu kepada tafsir Sofwatut Tafasir, Allah berfirman dengan menggunakan fi'il madhi, menerangkan tentang past tense. Padahal ini menerangkan tentang view masa depan. Kenapa Allah menggunakan past tense? Sebab ini pasti terjadi. Jadi bentuknya itu bentuk lampau, tapi nerjemahannya dengan terjemahan yang akan datang. Ini menunjukkan kepastian kalau di dalam ilmu balaghah. Wasiqo, dan diarak, digiring. Guru saya kalau menerjemahkan dijemput paksa, Pak. Dijemput paksa dengan bersama-sama. Siapa? Alladzina, orang banyak, kafaru, yang kafir. Kafir itu bermakna dua, Pak. Kafir itu artinya orang yang tertutup. Tertutup dari hidayah. Kafir bisa bermakna seperti jenengan kalau umpama fotokopi, minta sampulnya itu warna apa, kadang-kadang tukang fotokopinya mengatakan covernya warna apa. Itu berarti tutupnya, Pak. Jadi kafir itu orang yang menutup diri dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah ingin memberikan hidayah, tapi dia menutup diri. Itu namanya kafir. Kafaro bisa bermakna ingkar. Lah, ada orang itu ingkar bidzatillah, dengan zatnya Allah. Jadi dia tidak mau mengakui eksistensi Allah. Yang disebut kafir. Kafir bidzatillah. Ada orang yang kafir bermakna dia itu ingkar, tapi ingkar bisyariatillah, dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan pernah mendengar hadis, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka mereka adalah kafir. Kafir di sini bukan berarti keluar dari Islam, tapi dia itu adalah ingkar dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dan digiring, dijemput paksa alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Bisa bermakna ini orang Islam, tapi fasik, banyak melakukan dosa besar, dan sampai wafat mereka belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kemungkinan yang dimaksud di sini adalah kafir, kafir bisyariatillah. Kenapa kamu nggak sholat subuh? Males aku. Nah, itu bisa dibuat kafir, Pak. Jadi kafir dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang fasik, pezina, pemabuk,
yang belum taubatan nasuha sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang ahli bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Ila jahannama, dijemput paksa, dibawa kemana? Ila jahannama, ke dalam neraka jahannam. Zumaro ay jama'atan, bersama-sama. Jadi nanti itu ada kelompok-kelompok pembagian orang kafir. Mungkin sesuai dengan dosanya, di dalam tafsir begitu Pak. Jadi yang dosanya itu mungkin 10.000 atau 100.000 enaknya Pak. Yang tinggi sekali itu ya. Atau 1 juta. Jadi mereka yang kelas 1, kelas kakap, barisan sana. Kelas medium, itu tengah-tengah sini. Kelas teri di sana. Ya. Bapak kelas teri aja Pak ya. Ya. Yang sini kayaknya kelas kakap. Itu nanti akan dijemput paksa bidunil markab, tanpa kendaraan. Nanti di ayat ke-73 akan dikatakan dijemput juga, cuman yang ayat ke-73 tidak dijemput paksa Pak, dijemput penuh kehormatan. Siapa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan juga akan digiring, akan diarak orang-orang yang bertakwa. Zumara ay jama'atan ay kalwufud, sebagaimana duta-duta, utusan-utusan penguasa atau seorang raja. Jadi mudah-mudahan kita yang dijemput penuh kehormatan Bapak Ibu sekalian, dengan kendaraan. Tiketnya sudah disediakan, hotelnya sudah disediakan, untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diatur sedemikian rupa. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita bahas nanti. Sekarang kita bahas yang mereka orang-orang kafir. Di tafsirnya Bapak Ibu sekalian, ay bisalasil wal hibal bi aidihim wa arjulihim. Ada mereka yang hanya dibelenggu tangannya, ada yang dibelenggu kakinya saja, ada yang dibelenggu tangannya juga kakinya. Terus bagaimana mereka diarak berjalan? Mereka diarak, mereka diperjalankan menuju kepada neraka jahanam. Maaf, digelundungkan. Digelundungkan. Kadang-kadang kami janggal ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebegitu luar biasanya menyiksa orang-orang yang kafir? Tapi kita hendaknya menarik benang merah, Pak. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan kepada orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Kapan hari insya Allah dalam catatan saya pernah kami sampaikan, umpama kita nandur padi, padi yang dibakar di pojokannya sawah itu biasanya padi yang mentes atau yang ompong, Pak. Napa bahasane? Gabuk. Jadi kalau kita nanam padi, nanti begitu panen, kita pilih dan kita pilah yang mentes-mentes, yang isinya bagus, kita gendong, kita bawa ke rumah, kita letakkan di lumbung, siap untuk kita makan sebagai kehormatan. Tapi bagi padi-padi yang gabahnya gabuk, kita letakkan di sudut sawah, begitu 2-3 hari agak kering, diapakan Pak? Kira-kira ada enggak ini yang besok dibakar di neraka ini ya? Kalau ada berarti ini golongan yang mentes atau gabuk Pak? Gabuk Pak, wallah, subhanallah. Hatta idza ja'u, sehingga tatkala mereka datang ke dalam neraka jahanam, futihat abwabuha, dibuka abwabuha, pintu-pintu jahanam. Wa qalalan, dan berkata lahum, kepada manusia yang kafir, khazanatuha, penjaga-penjaganya, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Adakah dahulu di dunia belum datang utusan-utusan
yang membacakan, menceritakan bahwasanya hari ini pasti terjadi. Qalu, mereka mengatakan, bala, betul, sudah ada dahulu Ustadz, seorang mubaligh didatangkan oleh takmir Masjid Miftahul Jannah 1 pekan sekali setiap Jumat. Itu sudah disampaikan. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Walakin haqqat, tetapi sudah tervonis, sudah tetap hak kalimatul adzab, putusan siksa, 'alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Qila dkhulu, kemudian dikatakan udkhulu, masuklah kalian abwaaba jahannam, ke pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, selama-lamanya. Fabi'sa, sejelek-jelek, mathwal mutakabbirin, tempat kembali orang-orang yang sombong. Bapak Ibu sekalian, sombong menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi dibagi 2. Sombong kecil, sombong besar. Kalau kita boleh jadi bertemanan, mungkin kita menilai teman saya yang itu sombong. Mungkin pas ketemu tidak mau menyapa. Dia satu saat kita mintai bantuan, enggan. Boleh jadi di antara kita menilai dia sombong. Itu sombong kecil, Pak, sesama manusia. Sombong yang besar itu siapa? Sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa tentang jati dirinya. Kalau dia itu ada, wujud, hidup, bisa merasakan berbagai macam kebahagiaan, itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesombongan yang besar, Pak. Sungguh aneh, kata guru saya, kalau kita ini lupa kepada Allah. Saya belajar, panjenengan saya ajak belajar bersama-sama. Allah memberikan kenikmatan kepada binatang-binatang. Kenikmatan binatang, maaf, makanannya hanya itu-itu aja, Pak. Yang namanya sapi ya rumputan itu aja. Dan rumputnya nggak perlu dimasak, nggak perlu direbus, nggak perlu dibumboni. Kalau jamaah Miftahul Jannah, ada terong minta cabai, minta uyah, minta kacang untuk dipecel itu loh, Pak. Sebelum itu juga kadang-kadang harus digoreng dulu atau dipanggang. Tapi sapi mungkin makanannya hanya itu-itu aja, Pak. Nggak memilih-memilah, ya monoton. Tapi kalau kita seperti ibu-ibu pengurus bagian permakanan selesai sholat, kalau ada makannya ya, mungkin beliau akan memikir, kemarin sudah lontong, besok apa ya? Oh, besok bakso aja. Besoknya lagi mikir lagi ibu-ibu, enaknya mie kayaknya ya. Mie yang apa ya? Terus berpikir, kita kadang-kadang ini terus berpikir tentang makanan. Dan memang Allah menyediakan dunia seisinya ini diciptakan untuk manusia dengan berbagai macam kenikmatan variasinya. Terus kita kok lupa kepada Allah, itu namanya kesombongan. Bapak Ibu sekalian, yang menarik dikatakan di sini, Pak, hatta idza ja'uha, sehingga tatkala mereka ini sampai di neraka jahanam, futihat abwabuha, tidak ada wawunya, Pak. Menurut ahli tafsir, neraka itu tertutup, Pak, pintunya. Begitu penghuninya datang baru dibuka. Tapi kalau di ayat 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal, bisa dilihat ibu-ibu ayat ke-73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, wasiqo, dan digiring, diarak, dijemput penuh kehormatan, ai bi hurmati tauhidihi wa taatihi, sebab mereka dahulu bertauhid benar, taat banyak. Ittaqau, mereka yang bertakwa, robbahum, kepada Tuhannya, ilal jannati, dijemput penuh kehormatan ke surga, ai bimaroki bihim, dengan kendaraan-kendaraan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis
pernah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, sungguh kekasih-kekasihku saat ini harus engkau naikkan kendaraan. Sebab mereka dahulu di dunia senang kendaraan. Mereka dahulu belum lahir ke dunia, kendaraannya perut ibunya. Begitu dia itu telah lahir, Allah berfirman, dia senang ditimang-timang oleh ibunya, oleh bapaknya. Ini dianggap kendaraan oleh Allah. Setelah dia dewasa, milih kendaraan. Suzuki, Toyota, Honda. Dan seterusnya. Meninggal dunia pun itu loh minta kendaraannya apa Pak? Keranda, penduso Bapak Ibu sekalian. Kayaknya panjenengan sudah sering naik pesawat, kereta yang belum pernah naik. Gimana kalau latihan Pak? Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi dikatakan hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi kalau orang yang bertakwa hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kalau orang yang bertakwa pintunya surga itu dibuka terus, Pak. Kalau orang yang fujar, orang kafir, pintu neraka itu ditutup. Kapan dibukanya? Tatkala penghuninya datang. Begitu penghuninya datang dikatakan wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Sebelum dibuka, penjaga neraka mengatakan, sampean kok bisa masuk ke neraka ini? Apa dahulu di Malang nggak ada ustadz, nggak ada orang alim yang memberitakan bahwasannya hari ini ada terjadi? Bala walakin haqqat kalimatul adzab alal kafirin. Benar adanya, tetapi kami berlagak sombong. Tetapi kami acuh kepada berita-berita yang tersampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi kalau di dalam neraka pintu-pintunya, Bapak Ibu sekalian, jenengan mungkin pernah mendengar ya. Nanti itu ada alam mahsyar di mana seluruh manusia itu adalah berkumpul. Tatkala mereka sudah kumpul, mereka nanti akan menerima buku catatan amal. Mereka yang menerima buku catatan amal di sebuah hadis dikatakan dua macam, ashabul yamin, ashabus simal. Tapi di Al-Quran juga mengatakan di samping ada ashabul yamin, ashabus simal, juga ada as-sabiqun, as-sabiqun. Sejalan dengan hadis juga, nanti orang menerima buku catatan amal itu ada 3. Yang pertama dengan tangan kanan. Ini nanti langsung ke surga, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya Pak ya. Langsung surga, nggak usah mampir ke neraka Pak. Umpama dahulu pernah punya dosa-dosa baik besar maupun kecil, sudah taubatan nasuha, langsung ke surga. Terus yang menerima buku catatan amal melalui tangan kiri, wa ashabu shimal yang disebut ini nanti masuk ke neraka dulu Pak. Tapi suatu saat akan masuk ke surga. Siapa? Mereka yang wafat, meninggal dunia masih membawa dosa. Belum sempat taubatan nasuha 100%. Cara gampangane ngoten, dosane diumbah dhisik nang nggone neraka. Saya dulu masih ingat namanya Kiai Haji Amanullah tatkala mengajarkan tafsir Ibnu Abbas. Santri-santri, kalau kamu itu pas hujan-hujan sepak bola, terus banyak endut-endut ke sarungmu, ke celanamu. Kalau mencuci di kali, waktu itu saya nyucinya masih di kali Pak, pondok tradisional. Itu kalau kotorannya itu ngetel, itu biasanya mungkin Bapak Ibu pernah yang dari kampung. Kayaknya jenengan banyak yang dari desa kayaknya nih Pak ya. Itu kalau nyuci Bu, biasanya digeblok-geblokan gini. Di pinggir kali, di batu ya. Bapak pernah? Kalau nggak pernah mungkin Bapak jenengan pernah, Ibu panjenengan.
Kalau sekarang sudah nggak usum, ngetel terus dikali gini, dilebokno nang nggone mesin cuci diputer, Pak. Nek dusone ngetel ya diputer 3 jam atau 3 tahun kira-kira, Pak. Kemarin saya nyopoti urung kasurnya anak-anak santri. Aduh, berapa kresek itu. Saya masukkan ke laundry. Apa ini, Bapak? Ini urung selimut. Aduh, kayaknya sudah lama nggak dicuci ini, Pak ya. Ya, 1 semester, Mbak. Jadi santri saya itu nggak pakai apa, Pak? Nggak pakai spray, hanya spons terus dibungkus sarung kasur, Pak. Sarungnya spons. Kalau dikasih spray kurat karit, apalagi yang pondok yatim putra itu, aduh kurat karit ya, pokoknya gak ada spray gitu aja. Tapi setiap semester pas liburan dicuci. Terus kadang-kadang 1 bulan sekali sama-sama dibawa ke lapangan, dijemur gitu aja, Pak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ini yang menerima buku catatan amalan melalui tangan kiri. Ada lagi kata Nabi, orang menerima buku catatan amalan miwara'i dhuhri, dari arah punggungnya. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menerima buku catatan amal melalui tangan kanan saya faham, tangan kiri saya faham. Bapak jangan bayangkan terus berupa buku, berupa rapot kayak dulu ya. Mungkin ini ya berupa flash disk atau apa begitu ya, wallahu a'lam. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala maha sangat profesional. Kalau lewat belakang bagaimana ya Rasulullah? Nanti tangan kirinya orang kafir, Pak. Ini yang rencananya akan dijebloskan ke neraka selama-lamanya. Yaitu tangan kirinya ditarik oleh malaikat, dimasukkan ke punggungnya, tembus ke dadanya, menerima buku catatan amal. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijaga dari ini. Amin ya rabbal alamin. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, sekedar ilustrasi. Seluruh manusia sudah menerima buku catatan amal. Terus mereka semuanya, baik orang baik, orang jelek, itu semuanya harus melewati titian sirotol mustaqim. Bagi mereka yang jelek, yang tadi catatannya bisa masuk ke neraka dahulu entah berapa tahun atau selama-lamanya, dia melewati titian sirotol mustaqim terpelanting. Lalu orang-orang yang baik pun juga akan dilewatkan ke sirotol mustaqim, meskipun menurut catatan nanti akan masuk surga. Mereka ada yang berjalan itu seperti kalbarkil khotif, bagaikan kilat yang menyambar. Ada yang seperti orang yang mengendarai kuda, mengendarai unta. Malah Nabi Muhammad SAW itu di kitab Hadil Arwah ila Biladil Afroh menyebutkan dan menerangkan ada penduduk surga yang masuk ke surga paling terakhir. Tapi dia menyangka masuk surga yang pertama, Pak. Diceritakan sekarang atau lain kali, Pak? Kalau sekarang ya nggak nutut ini nanti Pak ayat ini. Insya Allah lain kali. Jadi dia itu masuk surga terakhir, tapi menyangka dia yang pertama. Terus orang-orang yang baik itu nanti juga dilewatkan di sirotol mustaqim, begitu selamat. Ini menambah kenikmatan, Pak. Alhamdulillah, saya dikaruniai keselamatan. Itu kenikmatan tersendiri, Pak. Setelah melihat kobaran api neraka yang kayak demikian, terus dia diselamatkan oleh Allah, masuk surga, kenikmatannya double. Satu, selamat dari neraka, yang kedua masuk surga. Jadi tidak langsung masuk surga, dia ditunjukkan dengan ainul yakin bagaimana keadaan neraka. Baik, tadi panjenengan mengilustrasikan kan masuk neraka ada pintunya, ya enggak Pak? Tapi ini tadi ternyata terjatuh dari titian sirotol mustaqim. Kayaknya tidak ada sambungnya, Pak.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat di tengah para sahabat, mendadak seluruh orang yang duduk dengan Nabi terkejut, seperti ada suara batu yang turun dari atas langit, beleng. Masa beleng gitu Pak? Apa atau buk apa begitu Pak? Kalau beleng atau buk agak mendekati ya Pak ya. Tapi kalau terus plek, gak pakai mendekati itu, om dari langit ya. Kanjeng Nabi bertanya, sahabat-sahabat, kamu tadi kayaknya terkejut seperti saya mendengar suara. Iya ya Rasul. Anda tahu suara apa itu? Allahu wa Rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Itu adalah sebuah batu besar yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketinggian Shiratal Mustaqim 70 tahun yang lalu. Baru ini tadi sampai di dasar jahanam. Jadi kan bisa bayangkan Pak, batu besar melayang jatuh berapa tahun? 70 tahun. Berapa kedalamannya? Tadi saya jalan-jalan sama istri, betul, ya tadi. Mengganti yang besok-besok, biasanya Sabtu saya jalan-jalan jogging sama istri, saya ajukan besok mau keluar kota. Saya jalan-jalan di bawahnya agrowisata, kelihatan ada Gunung Welirang ya, di sebelah utara yang jenengan pernah dengar ada air panas di Cangar itu loh Pak. Ternyata gunung itu tinggi Pak. Pagi sekitar jam 7:30 itu kelihatan asapnya Pak. Subhanallah. Gunung setinggi itu terus turun. Ada airnya yang panas. Alhamdulillah saya pernah ke Bromo. Panjenengan mungkin banyak ya yang pernah ke Bromo. Saat itu naik apa Pak? Toyota itu loh Pak ya. Dinaikkan Toyota. Hartop. Saya ngomong-ngomong sama supirnya. Saat-saat tertentu Gunung Bromo di stop, tidak boleh ada wisatawan. Itu dari kejauhan kurang lebih 12 kilo Pak, Gunung Bromo. Itu kalau pas kawahnya itu sedang apinya besar, itu bisa didengar jarak 12 kilo bunyinya tubruan batu sesama batu. Gluduk, gluduk, gluduk. Suatu saat kalau terus keluar lahar, jenengan mungkin tahu ya, padang pasirnya putih itu loh Pak ya. Itu katanya beberapa puluh tahun atau ratus tahun dahulu itu pernah menumpahkan lahar. Pernah ada yang datang ke sana ya. Apa istilahnya? Pasir putih atau pasir apa itu? Apa Pak? Padang pasir ya, sekitar Bromo itu. Kapan-kapan rombongan ke sana Pak, tafakur ya. Saya terkesan apa? Saya melihat apa? Sunset Pak ya. Pagi itu. Begitu waktu subuh mereka sudah persiapan. Saya dengan santri-santri laki perempuan kurang lebih 86 waktu itu. Pakai kelasa, tikar, tak suruh adzan di atas bukit Pak. Jadi orang-orang sama ngelihat semuanya. Kayaknya yang lain nggak ada yang sholat subuh Pak. Saya sama santri sholat subuh. Sebelumnya dari bawah sudah persiapan wudhu. Jadi terus sholat di atas yang menghadap ke sunsetnya itu Pak. Ternyata saya dibohongi sama tukang kloso Pak. Sing dodol kloso itu loh. Nanti terbitnya dari sana. Ternyata saya didudukan di sini, terbitnya dari sana Pak. Aduh, ini kepingin kloso ini laris ini kayaknya ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Baik. Nanti penduduk neraka itu Pak, sebelum diletakkan sesuai dengan kadar amal ibadahnya, dosanya, mereka harus terjun dulu dari Shiratal Mustaqim. Berapa tahun tadi Pak? 70 tahun. Itu kalau batu besar Pak. Kalau Munir kira-kira cepat mana saya dengan batu besar Pak? Munir kayaknya 90 tahun Pak. Yang kurus-kurus ini lebih lama lagi Pak. Baik ya. Begitu jatuh anggap aja maaf. Wallahu a'lam ya. Ini hanya ilustrasi ya.
Sebab neraka itu Pak nggak bisa diceritakan sebenarnya, surga juga nggak bisa diceritakan sebenarnya, hanya mendekati begitu aja. Ya nggak mendekati, malah menjauhi Pak. Semakin kita terangkan malah semakin banyak salahnya Pak. Semen bisa bayangkan kalau saya ceritakan istri saya cantik, bayangan jenengan gimana Pak? Hidungnya mancung, putih, sampean mesti ada yang kelewatan. Sampean nggak menyebut ada tahi lalatnya Pak. Jenengan nggak menyebutkan kalau istri saya tersenyum itu lesung pipinya. Ada yang istrinya lesung pipit nyaingi istri saya Pak. Mesti ada yang kelewatan Pak. Mungkin kita hanya bisa membayangkan yang ini, tapi apa ini? Idep, bulu mata. Kita belum bisa menyebutkan Pak. Alisnya belum bisa menyebutkan. Ada yang kelewatan. Surga juga gitu, neraka juga gitu. Begitu mereka sudah jatuh, pelek, di neraka itu kan la yamutu fiha wala yahya. Begitu ajur, jatuh, ngeplek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan. Ya enggak dihidupkan, dia enggak mati Pak. Badannya diutuhkan kembali Pak, untuk menerima siksa selanjutnya. Guru saya kalau menerangkan begitu jatuh nanti akan diterima oleh malaikat. Kalau jatuhnya sih sama Pak, yang dosanya 100, dosanya 200, dosanya 500, jatuhnya sama. Tapi begitu sudah sampai di neraka, di dasar neraka, itu nanti akan dipilih dan dipilah Pak. Ini yang dosanya 700, ini yang 900, ini yang 700, sesuai dengan kategori dosanya Pak. Selnya ada apa ya, kalau panjenengan di penjara, ya alhamdulillah saya kadang-kadang diminta untuk ke penjara ya ngaji gini kepada mereka-mereka nabi. Ada kelas-kelas Pak, ada kelas-kelas. Termasuk yang tua dikumpulkan dengan yang tua. Ada meskipun di penjara tapi ada subsidi susu juga Pak, ternyata di penjara. Yang golongan tua-tua sering dikunjungi oleh dokter tim kesehatan dan lain sebagainya. Nah, begitu nanti sudah masuk di dasar, itu nanti akan dipilih Pak. Ini kumpul Pak Munir, ini kumpul Bagus, ini kumpul. Jadi sesuai dengan kategori dosanya Pak, kadar dosa. Mudah-mudahan kita sudah nggak usah ke sana aja ya Pak ya, nggak usah ke sana. Baik, sampai di sini keterangan tentang neraka, tentang surganya ayat 73 ke atas masih belum. Insya Allah lain kali. Ada yang diseringkan atau ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Iya, bisa. Tidak harus tanya Pak, boleh nambah keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz yang tadi menceritakan surga, saya mau menanyakan soal ini Pak Ustaz, bahwa wanita itu kalau berjalan dunia Islam sangat dimuliakan. Salah satu contohnya misalnya surga itu ada di neraka. Kemudian itu juga disebutkan siapa yang kamu panggil kamu ibumu itu saya contoh saja. Namun di dalam hadis bahwa bagaimana Rasul itu melakukan mitos stop, beliau kan disebutkan bahwa hanya wanita yang ada di neraka. Bagaimana begitu? Karena tadi kan sangat dimuliakan, tapi di sisi lain kenapa kok banyak wanita di neraka? Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ini pejuang para wanita ini. Jadi wanita itu dimuliakan, antara lain siapa yang hendaknya engkau hormati, bagus pergaulan ibumu, siapa lagi ibumu baru bapakmu. Di samping juga ada al-jannatu tahta aqdamil ummat, surga di bawah telapak kaki ibu. Bahkan
Di Indonesia ada istilah ibu pertiwi, ada ibu jari, ada ibu kota, nggak ada bapak kota, bapak jari. Luar biasa ya. Tapi kenapa? Di sisi lain Rasul juga pernah mengatakan nanti penghuni neraka ternyata yang banyak laki atau perempuan. Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah itu mengatakan perempuan? Sebab konteks keterangan Rasul saat itu, Pak, menerangkan tentang ini asbabul wurudnya ya. Bagaimana hendaknya menjalin keharmonisan rumah tangga, utamanya suami dan istri. Jadi suami adalah pemimpin rumah tangga, istri yang dipimpin. Apabila suami keliru, istri hanya sifatnya mengingatkan. Cara gampangane kernet. Pak supir keliru kanan-kanan, dikandani kanan-kanan dadak ngiri nubruk ya salahmu dhewe. Ya, jadi apa ya? Lalu fenomena yang ada kadang-kadang wanita itu maaf mungkin karena kecantikannya, mungkin karena bawaan hartanya, mungkin karena posisinya, itu seringkali kadang-kadang maaf menyakiti hati suami. Guru saya pernah mengatakan, enggak guru ya, dia tokoh DPR pusat pengusaha, enggak saya sebutkan, tapi orangnya sudah meninggal dunia. Ada suami dimarahi orang satu kampung, Pak. Dengan suami dimarahi istrinya, itu sakit dimarahi istrinya. Untuk menghindari itu, maka hendaklah para istri itu tahu diri dengan suami-suaminya, jangan sampai seenaknya sendiri. Sehingga nanti kalian akan menemukan di neraka itu banyak orang wanita masuk neraka padahal ahli ibadah, ahli majelis taklim, ahli sedekah. Kenapa? Hunna yakfurnal ashir. Mereka seringkali tidak bersyukur kepada suaminya. Kalau suaminya salah, Mas sampai nggak pernah ini belasnya keluar biasanya, Pak. Tapi orang Batu, Pak. Kalau Malang enggak, Pak, biasanya, Pak. Malang baik-baik biasanya. Tapi yang jelas antara lain konteksnya asbabul wurudnya itu memberikan penekanan, wahai para wanita, tolong panjenengan semuanya dengan suami yang baik. Tapi sisi lain Rasul juga bersabda, ma akroman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah seorang suami itu memuliakan istrinya kecuali dia suami yang mulia, dan tidak pula seorang suami itu menghina remehkan istrinya kecuali dia yang suami yang hina dan remeh. Jadi meskipun suami itu bisa membuat istri masuk neraka, tapi suami tetap dituntut untuk memuliakan istrinya. Jadi ada keseimbangan. Insya Allah begitu. Kalau ditambah terus nanti lain kali dengan WA aja, Pak ya. Jadi tapi yang jelas wanita itu jumlahnya lebih banyak, Pak, di zaman akhir. Kapan hari saya peringatan bulan Muharram di SMA 3, SMA Negeri Batu, Pak. Gurunya itu 86. Yang 16 itu laki-laki, lainnya gurunya perempuan. Lalu muridnya juga begitu, Pak. Dari 700 sekian, itu maaf laki-lakinya hanya sekitar 40%, wanitanya 60%. Sampean lihat fenomena ini di pasar, di Batos, Matos, di mana-mana banyak mana, Pak? Banyak wanita, rumah-rumah anak-anaknya banyak mana laki dan perempuan? Banyak perempuan. Makanya saya rekomendasikan para laki-laki yang punya kekuatan fisik, materi, silahkan nikah 2 dan 3. Kasihan kalau mereka yang lain tidak komanan. Gak komanan itu bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Tidak kebagian lagi. Di Taiwan itu, Pak, TKW-nya itu kurang lebih 10.000 sekian. Laki-lakinya TKI-nya hanya 1.000 sekian, Pak. Taiwan. Coba nanti kapan-kapan jenengan lihat di YouTube berapa jumlah TKI dan TKW jadi TKW-nya 10.000 sekian, TKI-nya 1.000 sekian.
kalau diteruskan sampai subuh nanti. Mohon maaf. Mari kita memperingati Muharram. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mada'a inna hida ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarrafatal madinah marhaban ya khairada. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.